rekan-rekan penyanyi semuanya. Kita lanjutkan bahasan kita minggu lalu, di mana minggu ini masih Mandala Jagat Maya. Part akar 111. Nah, ini Mas Agung sudah join. Selamat malam Mas Mahfud dan rekan-rekan semuanya, terima kasih. Halo Mas Agung. Halo, selamat malam Pak. Malam Mas, salam menyan Mas. Salam menyan juga. Mas Agung, suara saya gimana Mas? Lumayan jelas sekarang, tapi nggak tahu nanti ya. Biasanya kan Oke. juga begitu, di awal-awal jelas, di akhir pertengahan ke belakang kadang-kadang ada gangguan atau gimana. Jadi gini Mas, jadi saya nggak ngeluarin wayang apapun di kotak. Nggak ada Jadi kan soalnya. ya karena bukannya nggak ada, karena antar wayang ini bisa komunikasi dan mengganggu sinyal. Jadi saya tes satupun saya tidak keluarin. Kalau sampai akhir nanti acara kita bagus, berarti penyebabnya ya wayang-wayang ini Mas, yang saling mengganggu kita gitu. Jadi kita fokus pada kiriman Mas Nogo yang ada 32 slide. Terima kasih. Juga Ya. Mas Iwan dan Aryo. Mas, kita lanjutkan Mas bahasan kita malam ini. Jadi masih Mandala Jagat Maya part akar 111. Nah, ini judulnya lumayan provokatif, banyak yang WA saya nanya, Sukuning Kahyangan Babelan. Nah, kalau Babelan ini kita ada dua ini Mas, memori kita teringat ada satu daerah di Bekasi namanya Babelan, dan satu lagi Menara Babelan Mas. Nah itu, namun Mas, saya pengen puter satu video pendek saja, kita potong, itu ada di YouTube kira-kira 5 bulan lalu, rekan-rekan bisa apa namanya browsing juga untuk menanggapi ada Mas Keril Faradis dari Surabaya yang dia bilang katanya guntur 1 jam terus-menerus. Nah ini saya mencari ini Mas, jadi saya mau play rekan-rekan semuanya, coba kita lihat seperti apa ini penampakan. Naga makan matahari. Baru-baru ini muncul momen yang aneh ketika awan berbentuk naga tampak sedang memakan matahari. Formasi awan yang tidak biasa terlihat di sebuah desa di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Indonesia pada Senin 21 September 2020. Salah seorang warga yang tinggal di desa tersebut mengatakan mereka melihat awan naga di langit sekitar matahari terbenam. Ia mengatakan momen langka ini sangat menakjubkan. Awan langka itu akhirnya berubah bentuk setelah hampir setengah jam sebelum malam. Wah, menakjubkan sekali ya guys. Fenomena awan berbentuk ombak. Oke, saya rasa cukup Mas ya. Jadi untuk mengingatkan saja bahwa sebelum video ini kita sudah 12 bulan yang lalu, 11 bulan yang lalu sudah membahas tentang fenomena naga ini Mas ya. Betul ya Mas Agung? Ya Pak. Oke. Mas Agung mau menanggapi atau kita masuk ke materi Mas? Oh iya, sedikit aja ya, bahwa Naga Tapak Angin kan berarti pertanda dari alam itu sudah jelas ya, bahwa itu pasti akan muncul nantinya. Mari kita tunggu saja itu, yang pertama itu. Terus yang kedua, ini slide kan sebenarnya banyak Pak, tapi disederhanakan oleh Mas Nogo sehingga tinggal 32. Seharusnya ada 150 slide Pak. Jadi maaf, kita sederhanakan tinggal 32. Dan ini juga kita kurangkan dari yang lalu. Yang lalu itu kan masalah Jongkiri Saloka itu sebenarnya ada yang namanya kedikadewatan itu ada sekitar 1.100.000 kan. Kalau Luhut bilang itu kan saketi punjul sawiji, berarti 1.100.000. Di antara itu ada 600.000 kejadian. Kalau 600.000 kejadian itu per kejadian kita bikin mulai dari permulaan, terus kemudian kejadian dan akhir kejadian, jadi tiga berarti
untuk total slide-nya 600.000 kali 3 itu 1.800.000 slide. Kalau kita bagi 30, kalau kita bagi 30 berarti kan untuk per episode 30-an ya Pak ya, kita bagi 30 berarti itu bisa sekitar 60.000 episode. Jadi saya pikir teman-teman pasti pada bosen. Maka kemudian sama kita rundingan dengan beberapa teman, oke, kita kurangi kejadiannya. Jadi hal-hal yang penting saja yang di minggu lalu, terus kemudian untuk yang minggu ini tuh harusnya sekitar ada 100-an slide, tapi mungkin karena mengingat masalah waktu dan juga mungkin supaya tidak pada bosan, jadi kita kurangi tinggal 32. Jadi tentu saja di sini tidak lengkap Pak ya. Jadi ini untuk di awal saya sudah ngomong dulu bahwa ini bukan cerita yang lengkap. Jadi anggap aja dongeng yang lompat-lompat. Terus kemudian dari 32 slide ini juga ini masih kulit ya, jadi bukan masalah isi, karena di sini tidak kita tulis bagaimana Joko Montro dan sebagainya, Toto Coro dan sebagainya, nggak kita tulis. Terus masalah ini untuk masalah babelan, yang babelan itu kalau zaman dulu kan digambarkan sebagai tempat untuk pemujaan kepada Sang Hyang Toto Winanci yang akan kita terangkan minggu depan. Cuman masalahnya di sini kita baru mulai dari suku. Sebenarnya suku yang paling dasar itu sebenarnya Jonggiri Saloka itu suku paling dasarnya dari Babelan. Jadi di luar halaman ya. Jadi di halaman yang paling pinggir itu Jonggiri Saloka, terus nanti ada Alang-alang Kumitir, Ondarantir Bawono, baru masuk ke Babelan intinya itu. Tapi nanti mungkin besok, tapi juga tidak akan kita biar secara lengkap, karena kalau kita bahas secara lengkap nanti kita nggak akan selesai Pak, sampai mungkin berapa tahun ke depan gitu. Iya, betul. Kata Mas Doni ini bisa menyaingi itu Mas, Igaligo itu. Tadi Mas Agung bilang 60.000, ini saya bagi 52 minggu itu 1153 tahun Mas. Jadi kalau saya bagi 70, usia saya misalnya itu perlu 16,5 kali reinkarnasi, itu dengan asumsi mulai lahir ceprot itu sudah bahasa Atlantis. Jadi lahir ceprot ya. Itu baru, tapi kalau kita mulai itu baru Jonggiri Saloka. Ya, itu belum yang lain ya. Itu baru permulaan Jonggiri Saloka, belum kejadian berikutnya di Jonggiri Saloka belum. Iya. Nah, kalau saya reinkarnasi 16,5 tahun, kalau saya memulai usia 30 setengahnya ya, 30, terus sampai setengah hidup, berarti kali 2, berarti saya perlu reinkarnasi 32,9 kali, Mas. Selama 70 tahun itu baru... Ya? Iya, 0,9. Jadi sangat tidak mungkin itu. Mungkin saat itu IG Live sudah berubah jadi apa, nggak ngerti itu, Mas. Oke, Mas. Kita lanjutkan Mas, ini nanti waktu nggak cukup lagi. Jadi rekan-rekan semuanya mohon izin 1 jam ke depan ini kita akan membahas dulu. Mas Nogo ada di chat, apabila ada pertanyaan. Ini gambarnya kelihatan Mas ya? Segini aja Mas ya? Kelihatan ya? Lumayan, kelihatan, oke. Cuman nggak tahu untuk yang lain ya, untuk saya sih kelihatan. Oke, kotaknya ya. Agak samar ya, kurang dekat agak mundur. Sih, Pak. Itu kan masih agak kurang dekat. Ya, jadi... malah dekat. Oke, Mas. Oke, nah, segini saya rasa cukup. Baik, Mas, kita mulai. Iya, memang tulisannya tidak begitu jelas, Mas. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita zoom, mungkin kalau zoom beberapa gambar mungkin kita tayangkan kembali yang dirasa perlu. Nanti nggak semua gambar. Oke. Baik, yang pertama, slide pertama, di atas kayangan Jonggiri Salaka terdapat kayangan Babelan. Ini tadi Mas ya, yang disinggung tadi ya. Jadi Jonggiri Salaka ini saya pikir paling tinggi Mas. Ternyata ada di atasnya ada Babelan Mas ya. Jonggiri Salaka itu bawah Pak, Babelan paling bawah. Karena Babelan itu berarti yang menentukan waktu Pak. Sebentar, mungkin besok untuk jelasin masalah Babelannya ya. Tapi versi menyan ya Pak ya, versi Wedasa Songko menyan ya. Oke Mas, versi Rebu malam. Oke, slide kedua. Kayangan Babelan terdiri dari 3 bagian. Kaki kayangan yang merupakan halaman dari kayangan Babelan, lengkehing atau lerengnya kayangan Babelan,
puncaking Kahyangan Babelan yang dinamakan Kahyangan Puncaking Pemalang. Jadi ada 3 Mas. Halaman, terus lereng, terus puncak Mas ya. Ya. Ya, Oke. jadi kalau halaman itu terdiri atas dari tadi yang paling bawah itu Jongkiri Saloko, terus kemudian masuk ke Ngalang-alang Kumiter, terus baru Ondar-andir Bawono itu ada di halaman. Lanjut Pak. Oke. Baik. Kita lanjutkan Mas. Slide ketiga. Halaman dari Kahyangan Babelan terdiri dari 2 bagian. 1. Kahyangan Alang-alang Kumiter di paling pinggir. 2. Kahyangan Ondar-andir Bawana yang lebih dekat ke lengkehing Kahyangan Babelan. Nah itu tadi Mas ya. Ya, cuman kurang 1. Harusnya Jongkiri Saloko masuk, cuman mungkin saya kemarin lupa ngasih tahu, jadi ya ini lompat 1. Oke. Tapi paling pinggirnya itu harusnya di Jongkiri Saloko, terus baru Alang-alang Kumiter, baru paling atas adalah Alang-alang Kumiter, terus kemudian Ondar-andir Bawono itu yang ada di halamannya Babelan. Dan itu kemudian sama nenek moyang kita, supaya kita memorinya kita nggak lupa, maka kemudian dijadikan tradisi berupa tumpengan. Nah, tumpengan itu seperti itu tadi. Selain ada dalam bentuk bangunan yang saat ini ditimbun, juga ada bangunan yang saat ini disembunyikan sehingga tidak bisa dilihat. Tapi yang yang dibikin supaya jadi memori kolektif adalah dalam bentuk sesaji, dalam bentuk tumpengan itu. Maka tumpengan biasanya ada 3 jenis kan Pak, tumpengan nasi putih, nasi kuning, sama tumpeng ketan. Yang tumpeng ketan itu yang tumpeng nasi kuning itu kan dari Jongkiri Saloko sampai ke Ondar-andir Bawono. Kemudian yang tumpeng nasi ketan itu untuk perlambang keberadaan lengkehing atau lerengnya, lengkeh itu lereng. Terus puncaking Pemalang itu dilambangkan tentang tumpeng nasi putih. Makanya kan dalam sastra Mandologiri itu ditulisnya kan sang yang tanpa rupa, tanpa ini yang putih warnanya dan sebagainya itu. Kalau saya sebut nanti kan berarti menjadi ajaran sesat. Makanya saya tidak mau mengajarkan apapun. Ini hanya menceritakan apa-apa yang ada di sana ya, yang ada di luar negara kita gitu. Oke. Saya baru tahu Mas kalau buceng atau tumpeng itu ternyata perlambang ya. Oke Mas, kita lanjutkan. Slide keempat. Penggambaran adanya Kahyangan Babelan selalu diletakkan di atas kepala Sang Hyang Batara dan Sang Hyang Batari. Ini menunjukkan bahwa para Sang Hyang Batara dan Sang Hyang Batari tunduk kepada penguasa yang ada di dalam Kahyangan Babelan. Oh, ini Mas ya, bagian penutup kepalanya itu Mas ya, itu perlambang ya. Iya, makanya kan sebenarnya para Mahaprabu zaman dulu kenapa mahkotanya seperti itu? Karena itu menunjukkan bahwa yang nitis ke beliau itu siapa gitu. Misalkan Kresna gitu, mahkotanya adalah mahkota yang melambangkan kayangannya Bathara Wisnu. Berarti yang ada dalam kepalanya beliau atau yang nitis dalam beliau itu adalah Sang Hyang Bathara Wisnu. Kalau kadewatan ke atas, maka kayangan yang ada di atasnya kan Babelan, makanya mahkotanya mahkota Babelan, gitu Pak. Oke, kita lanjutkan Mas. Ya, termasuk Sang Hyang Jagat Pratingkah atau Sang Hyang Batara Guru juga menggunakan mahkota yang berupa kayangan Babelan. Ini Mas ya, yang muter-muter itu ya. Ya, oke. Seperti upet-upet gitu. Ya, oh, iya. Oke Mas, kita lanjutkan. Slide ke-6. Pada Kahyangan Babelan paling bawah, yakni Kahyangan Alang-alang Kumiter, terbagi atas 2 bagian. Bagian paling luar dari Kahyangan Alang-alang Kumiter adalah tempat Sang Hyang Batari Kanestren dan Sang Hyang Batari Ismaya. Bathara Ismaya Pak. Bathara bukan Batari. Batari Kanestren iya. Batara. Oh saya yang ya. Batarinya Kanestren Mas ya? Ya, Kanastren. Oh, Batari Kanastren dan Sang Hyang Batara Ismaya. Betul kok Mas, saya yang salah baca Mas. Betul. Oh iya. Oke. Kita lanjutkan slide ke-7. Agak panjang ini.
Perwujudan Sang Hyang Bathari Kanastren adalah perempuan remaja yang sangat cantik. Sang Hyang Bathari Kanastren adalah perempuan pertama yang berwujud sangat sempurna di alam raya. Atas permintaan beliaulah maka Sang Hyang Wening menciptakan Sang Hyang Bathara Ismaya sebagai pasangannya. Ini menunjukkan bahwa keberadaan Sang Hyang Bathari Kanastren lebih dahulu dari Sang Hyang Bathara Ismaya. Ki Lurah Semar adalah wujud lain dari Sang Hyang Bathara Ismaya dalam tugas memohon manusia. Oh, kalau di sini justru yang perempuan yang duluan, Mas ya? Iya. Jadi kalau di versi Atlantis ya, jadi yang di versi negara itu perempuan itu lebih awal daripada laki-laki. Jadi bukan laki-laki lebih awal, justru perempuan yang kalah dulu itu adalah Betari Umo. Karena Bathara gurunya lebih dulu gitu kan. Bathara Manikmayanya lebih dulu gitu. Nah, tapi di atasnya itu perempuan lebih dulu, Pak. Kalau di versi mereka. Dan itu kalau saya tanya alasannya apa, maka kalau kita perhatikan bahwa manusia itu urut dari kecil sampai besar, dan pada saat mulai bisa bersuara maka suara perempuan dulu yang muncul dari suara kita, sampai kemudian ada perubahan antara yang laki-laki berubah suara dan yang perempuan tetap seperti itu gitu. Ini menunjukkan bahwa perempuan lebih awal, kalau mereka katanya begitu. Memang dalam beberapa istilah, Mas, ada Ibu Pertiwi juga. Kalau nama kapal itu mother vessel, itu nggak ada father vessel, Mas ya. Adanya ya. MV, mother vessel, kapal induk, Bukota, kemudian angin ya, yang apa namanya di Amerika itu, Mas, itu selalu namanya pakai Catherine, pakai kayak gitu, bukan laki-laki. Oke, Mas, ke-8. Untuk ikut momong anak cucu di Arcapada, maka Sang Hyang Bathari Kanastren ikut mendampingi Ki Lurah Semar dengan cara masuk ke dalam kuncung Ki Lurah Semar dengan alasan agar anak cucu tidak terlalu silau dan kuat dalam berhadapan dengan Ki Lurah Semar. Karena cahaya yang dimiliki oleh Sang Hyang Bathari Kanastren jauh melebihi terangnya Sang Hyang Jagat Pratingkah. Itu, Mas. Ya, sangat susah dilihat. Makanya kan kalau di tradisi mereka itu menghormat itu kan berarti menutupi mata gitu kan, Pak, karena karena tataran yang dilihat di atasnya ada tataran yang lebih tinggi yang mempunyai kekuatan cahaya yang lebih tinggi, sehingga untuk mengamankan mata supaya mata tidak rusak maka ditutupin mata gitu. Nah, sekarang berkembang menjadi seperti itu untuk di negara kita, tapi di negara mereka tetap seperti itu. Mas Agung, katanya di India tokoh Semar itu tidak ada, Mas ya? Semar Gareng Petruk Bagong itu. Ya kan India aturannya mereka mengikuti ini kan Siwa, Pak. Kalau kita kan mengikuti Bathara Ismaya, bukan Siwa. Gitu. Beda makanya ajarannya, Pak, antara Siwa dan Sang Hyang Bathara Ismaya lain. Jadi mereka seperti itu ya hak mereka. Kalau di Atlantis seperti apa, kalau di kita bagaimana, itu ya tergantung wilayahnya masing-masing. Nah, malah kalau Pak Marus bertanya ke beberapa orang, mereka malah gak, siapa sih Semar, malah gitu kan di negara kita juga. Iya. Gitu kan. Nah, iya. Kalau ini, Mas, kalau gitu cerita wayang itu lebih lengkap di kita dong, Mas ya, dibandingkan di India, Mas. Nah, iya. Nah, kalau lihat dari susunannya di India itu juga cuman itu aja kalau saya lihat. Jadi urutan dari sebelum jagat digelar sampai jagat sudah digelar, terus kemudian kerajaan pertama sampai akhir zaman. Penjelasan itu kan tidak mereka jabarkan. Kalau di kita kan diurut dari mulai jagat gemelar, jadi mulai alam raya dibuka satu persatu. Makanya nanti kalau diungkap akan banyak nama-nama yang secara astronomi tidak ada, sampai sekarang masih belum ditemukan namanya gitu, Pak. Padanannya belum ketemu. Ya seperti kalau kita kan ngomong bahwa ada jagat bilangan, itu berarti galaksi gitu kan. Tapi ada beberapa istilah yang belum bisa saya ungkapkan di sini, itu tidak ada dalam istilah sains barat gitu loh. Dan mereka mungkin teleskop mereka belum nyampe ke tahapan itu gitu loh, Pak.
Nah ini di sini bahkan itu nama-nama kalau saya cari di India nggak ada. Saya beberapa kali mengadakan kontak dengan India nggak ada nama-nama itu karena memang mereka tidak mengenal itu, Pak. Karena beda jalur. Gitu. Oke. Oke Mas, kita lanjutkan. Slide ke-9. Selain itu, kuncung si Ki Lurah Semar juga merupakan senjata yang sangat berbahaya. Apabila Ki Lurah Semar marah dan melepas serta melempar kuncungnya ke pihak lawan, karena ada kekuatan dari Sang Hyang Bathari Kanastren, maka di alam raya ini tidak akan ada yang sanggup menghadapi kuncung Ki Lurah Semar. Oh, bukan kentut, Mas ya? Katanya kalau di wayangan dulu saya kecil katanya itu kentutnya yang jadi senjatanya Semar, Mas. Ada banyak sih, Pak. Cuman yang paling berbahaya kalau udah ngumbar kuncungnya itu yang paling bahaya. Kentut iya, tapi tidak sebahaya kalau itu. Kalau yang ini. Ini lebih berbahaya daripada itu, Pak. Oh. Oke. Slide ke-10. Sang Hyang Bathari Kanastren merupakan palenggahan atau dampar kencana dari Sang Hyang Wenang. Karena perwujudan Sang Hyang Wenang adalah sosok bayi, maka menjadi tampak alami apabila bayi lebih sering digendong oleh ibunya. Gimana Mas ini penjelasannya? Ya. Jadi urutan kedewatan makin ke atas itu bukan makin gede bentuknya, Pak. Justru bentuknya makin kecil tapi powernya makin gede. Dan sistem komando di sana bukan kemudian lu kalau nggak nurut dihukum gitu, enggak. Jadi seperti Sang Hyang Wenang ya. Sang Hyang Wenang wujudnya seorang bayi yang sudah bisa merangkak. Itu yang jelas Sang Hyang Wenang ini kalau misalkan datang atau paling gampang kalau kita melihat seorang bayi yang datang, entah siapapun pasti akan rela jadi pembantunya tanpa dia minta, atau Pak. Dengan sendirinya pengen meninggikan, pengen gendong lah, pengen ini, pokoknya bikin supaya senyaman mungkin anak itu gitu loh. Jadi pengennya seperti itu. Kalau Sang Hyang Wenang kan tipenya tidak menghukum, tapi kalau nggak suka ya tinggal pergi. Seperti halnya kalau bayi kalau tidak diobeknya tinggal mati gitu aja kan. Jadi tidak kalau nggak begini kamu nanti gini, itu enggak. Di tataran Kayangan Babelan tidak seperti itu. Jadi beda dengan logika di Arcapada, Mas ya? Di Arcapada versi kita, Pak. Kalau di Arcapada Atlantis ya tetap seperti itu logikanya. Oke, Mas. Kita lanjutkan. Slide ke-11. Sehingga ada kedekatan khusus antara Sang Hyang Bathari Kanastren dengan Sang Hyang Wenang. Kedekatan inilah yang membuat Sang Hyang Bathari Kanastren tidak bisa ditandingi dan tidak ada tandingannya di alam raya. Oke, Mas. Ya, karena dekat dengan Sang Hyang Wenang, Pak. Jadi Sang Hyang Wenang kan pasti akan melindungi beliau. Jadi kalau beliau bertindak apapun, Sang Hyang Wenang pasti akan belain. Jadi tidak akan dibiarkan begitu saja. Sehingga karena bagaimanapun juga beliau adalah tempat duduknya Sang Hyang Wenang gitu. Tahtanya beliau itu ada di tahtanya Sang Hyang Wenang adalah Bathari Kanastren. Jadi seperti Pak Marius kalau duduk ada kursinya lah. Kursinya itu kalau Sang Hyang Wenang adalah Bathari Kanastren. Gitu. Oke. Kita lanjutkan, Mas. Sang Hyang Bathari Kanastren mempunyai wewenang mengabulkan ataupun menolak permintaan para anak cucu di Arcapada, bahkan juga menjatuhi hukuman. Nah, ini berarti dudukannya, Mas ya, yang berkuasa, yang Mas menghukum. ya. Iya. Yang bisa menghukum. Oke. Ya. Oke, kita lanjutkan. 13. Kayangan alang-alang Kumitir teratas atau dikenal sebagai Puncaking Kahyangan Alang-alang Kumitir merupakan kayangan tempat Sang Hyang Maharani yang berada di atas kayangannya Sang Hyang Bathari Kanastren. Oh, tempatnya di alang-alang Kumitir, Mas ini. Ya, paling atas, alang-alang Kumitir yang paling atas tempatnya Sang Hyang Maharani. Paling atas. Dan wujudnya juga perempuan lagi, Pak.
Tapi mungkin akan dijelaskan di bagian bawah ya, mungkin di slide berikutnya Oh, nanti ya. oke. Ini Mas. Ya. Wujud Sang Hyang Maharani adalah anak kecil perempuan pra remaja. Oke. Ya, Ini seperti itu, Pak. bisa berubah atau selamanya memang perwujudannya anak-anak, Mas? Emang Atau kan nanti makin itu lama makin tua gitu? enggak, karena ada jagat kelanggengan, Pak. Makanya makin wujudnya ya seperti itu terus. Gitu. Dan inilah yang namanya Sang Hyang Maharani gitu, yang di atasnya Sang Hyang Bidari Kanastren. Jadi justru di atasnya bukan makin besar, malah makin kecil, Pak, secara wujud. Karena sesuai dengan urutan manusia hidup, dari apa sampai jadi apa gitu loh, Pak. Oke. Cuman ini gambarnya cuman ini ya, Pak ya, apa namanya? Ilustrasi, Mas ya? Ilustrasi, karena kan kalau mencari gambar aslinya sangat sulit. Gitu. Oke. Kita lanjutkan. Slide ke-15. Di sana Sang Hyang Maharani ditemani oleh Sang Hyang Batara Antiga atau Sang Hyang Batara Teja Mantri. Sang Hyang Batara Antiga yang saat turun ke Arcapada bernama Ki Lurah Togok, dan pada masa kerajaan Induk Mojopahit dikenal sebagai Ki Lurah Sabdo Palon. Oh, ya. Begitu ya Mas ya. Ya, cuman pada saat mendampingi di sana, jadi di Kayangan Ngalang-alang Kumiter paling puncak, itu bukan berwujud seperti itu. Ini kan karena gambarnya seadanya aja, Pak ya. Wujudnya adalah wujud satrio yang sangat ganteng banget gitu. Tapi wujudnya wujud anak seusia Sang Hyang Bidari Maharani gitu. Jadi bukan berwujud seperti orang yang makin gede, enggak. Jadi kan memang dulu waktu Sang Hyang Wening menciptakan telur, waktu diremet pecah jadi 3 macam, yang cangkang atau kulit telurnya berubah menjadi Bidara Teja Mantri, itu wujudnya kan anak kecil. Terus kemudian Sang Hyang Bidara Ismaya dari putih telurnya itu anak remaja. Terus kemudian yang orang dewasa kan yang kuning telurnya itu jadi Manik Moyo. Nah, Manik Moyo dengan menikah dengan Bidari Umo. Terus kemudian Sang Hyang Bidari Kanastren menikah dengan Sang Hyang Bidara Ismaya. Nah, yang ini tidak menikah, Pak, karena masih usia segitu kan memang belum ada orang menikah toh, Pak. Itu gambaran seperti itu kan teman bermain kan, Pak. Gitu. Jadi hanya menemani di sana di Kayangan Puncak Ngalang-alang Kumiter. Gitu, Pak. Oke. Kita lanjutkan, Mas. Slide ke-16. Sang Hyang Maharani juga merupakan wahyu besar yang akan turun saat peralihan dari zaman Kala Bendu ke Kala Subha. Wahyu besar itu disebut dengan nama Wahyu Ero Cokro. Ero berarti emas, Cokro perubahan, Ero Cokro berarti perubahan ke zaman keemasan. Nah ini Mas, yang relevan akan kita hadapi Mas ya, zaman ini Mas ya. Ya, makanya Ero Pak bacanya ya. Karena Ero itu artinya masih banyak orang yang salah menerjemahkan menjadi Heru Cokro kan. Artinya bukan Heru. Cuman di Jawa kuno itu penulis huruf hidup kan selalu dibacanya A. Seperti ngaturaken gitu kan bacanya H ngaturaken gitu kan. Jadi hari bacanya hari gitu kan. Karena itulah kebiasaan orang di daerah Jawa. Terus kemudian kalau kita biasanya ada imbuhan di depan gitu loh, seperti Bandung jadi Bandung gitu kan Pak. Ini namanya Ero Cokro, Wahyu Ero Cokro, bukan Heru Cokro. Itu wahyu yang nanti akan membawa perubahan ke zaman keemasan. Keemasan. Ya harusnya nggak lama, karena kalau melihat pertandanya sudah sangat dekat kalau beliau akan turun. Gitu. Jadi wujudnya justru bukan malah orang dewasa, tapi malah anak-anak. Tapi kalau kita lihat tanda-tanda ekonomi kita, kelihatannya kita banyak utang, kemudian penduduk makin banyak, kemudian kesulitan ekonomi itu gimana Mas? Yakin Mas Agung zaman itu bisa tercapai? Yakin. Jangan keemasan. Karena masih banyak yang disembunyikan oleh leluhur kita dan tidak akan mudah dibuka begitu saja gitu Pak. Karena posisi saat ini bagi saya ya, rekonstruksi sejarah kita saja itu masih tidak tepat kalau menurut saya ya, karena
orang ngomong Mojopahit di mana, kalau saya kan ngomong ada dekat Cibubur, timur Cibubur, bukan tidak di Jawa Timur. Itu salah satu contohnya ya. Itu semua sudah meninggali suatu apa yang akan bisa kita pakai di masa depan gitu. Bahkan beberapa hal yang ditinggal di Dwi Pratolo yang waktu itu kita ceritakan gitu, itu juga akan digunakan nantinya gitu. Tapi ketika kita masih seperti ini ya, itu tidak akan ditunjukkan. Dan itu semua sebenarnya sudah dipersiapkan, tinggal kita sudah sesuai track atau belum. Kalau belum ya biar seperti itu. Oh, gitu. Jadi tetap ada syaratnya kan Mas ya. Jadi ya, zaman itu bisa datang. Oh. Ya, tapi kalau misalkan syaratnya sudah terpenuhi juga ya pasti akan ada suatu cara yang kalau saya ceritakan nanti saya dianggap meresahkan masyarakat, Pak. Jadi mungkin nggak saya ceritain. Gitu aja. Oke Mas, kita lanjutkan Mas. Oke. Slide ke-17. Dalam wujud Wahyu Eru Cokro, Sang Hyang Maharani akan melindungi putra sulung Sang Hyang Batara Indra yang bernama Sang Hyang Batara Brojomusti, yang akan mengadakan perubahan zaman dibantu oleh Ki Lurah Sabtopalon dan Ki Lurah Nayagenggong. Nah, ini ada tokoh Nayagenggong ini Mas. Ini perwujudan atau tokoh baru ini Mas? Nayagenggong itu Semar, Pak. Jadi hanya pergantian nama aja karena di zaman itu pakai nama itu gitu kan beliau. Nah, Sang Hyang Brojomusti itu putra Bathara Indra yang paling sulung, yang memang tugas beliau nanti kan di peralihan zaman ini ya. Itu jadi beliau yang akan turun bersama Wahyu Cakraningrat didukung oleh itu Wahyu Ero Cokro, kemudian masuk ke Satrio Piningit gitu kan. Nah, Satrio Piningit saya tahu siapa, mungkin Pak Marius atau gimana gitu. Wah, jangan Mas. Jangan, nanti IG live-nya nanti digantiin orang lain Mas. Jangan. Nanti yang bacain nggak ada nanti Mas. Oke Mas, kita lanjutkan slide berikutnya. Di atas kayangan alang-alang kumiter terdapat kayangan ondar-andir bawana. Ini Mas ya, yang tadi Mas ya. Oke. Ya, kayangan ondar-andir bawana itu kayangan tempat orang yang dapat dikatakan tidak bisa salah udah. Di situ tempat Sang Hyang ya tidak bisa salah. Oh. Seperti itu sih biasanya loh. Iya. Oh iya benar, di slide berikutnya ini. Kayangan ondar-andir bawana ke atas merupakan kayangan bagi yang tidak pernah salah dan selalu benar. Oh. Nah, ini ya. Manusia bisa nyampe sana nggak Mas nanti? Tidak semua orang sanggup Pak, karena kuatnya cahaya yang ada di sana itu membuat orang jadi makin silau dan tidak bisa melihat apa-apa gitu loh. Makin ke sana makin tinggi kan, makin kuat sekali. Kalau dikatakan ada yang bisa, ada, karena Raden Bambang Wisanggeni kan ada di Ondar-andir Bawana. Cuman ya tapi tidak semua bisa nyampe sana memang. Nah, dikatakan tidak pernah salah gini toh Pak, karena kan itu berarti perwujudan mulai dari Sang Hyang Sabdo Jati ke atas, itu mulai dari wujud anak balita yang mulai bisa bicara sampai ke wujud bayi yang Sang Hyang Wenang tadi kan. Nah, ini kan kalau anak balita itu melakukan apapun tetap aja yang salahin orang tuanya. Ya kan? Bukan dia yang salah. Iya. Karena itu sudah kodrat dari urutan di Babelan seperti itu gitu. Ya, seperti ada anak balita kemudian lempar batu ke Pak Marius gitu. Pak Marius pasti nuntutnya ke orang tuanya, bukan ke anak itu kan. Karena itu mana nggak bisa salah. Untuk di usia segitu nggak bisa salah di perwujudan itu ya, karena kan semua orang itu pernah mengalami perwujudan dari kadewatan yang melekat ke kita di masa lalu sampai ke masa sekarang. Seharusnya kan orang tuh berpikir bahwa zaman aku kecil gitu kan, zaman biyen ketika aku masih muda, kayak kita yang ada zaman dulu itu kan ketika kita tua harusnya kan. Kebalik Pak. Sebenarnya di masa itu adalah masa-masa di mana kita masih menggunakan wujud dari kadewatan gitu kan. Lanjut dulu aja Pak. Karena nanti malah slide-nya kado duluin nanti. Oke Mas, itu di
chat ada Mas Noviana Ardi Nugroho. Ini gambarnya seperti kayak mata satu ini. Ya nggak apa-apa, karena dapatnya mungkin gambar itu Pak. Kalau saya jelasin lebih lanjut nanti ribut, jadi mending dilampatin aja Pak. Oke ya, ini mirip kayak enggak, saya nggak mau nerusin nanti salah lagi, nggak mau, karena saya kalau naik haji seperti ada gambar kayak situ satu gitu. Oke Mas, slide ke-20 Mas. Kayangan ondar-andir bawana terdiri atas dua bagian. Bagian tengah ke bawah adalah tempat sang yang dapat menjatuhkan hukuman. Dan bagian tengah ke atas adalah tempat sang yang tidak pernah atau tidak mau menjatuhkan hukuman. Oh, ini pembagian tugas Mas ya di sini ya? Iya Pak. Ya, karena memang ini toh Pak. Bapak bisa lihat deh, yang namanya anak kecil itu ketika wujud bayi itu kan berarti mana ada bayi kok menghukum orang, nggak ada kan? Bayi marah tuh nggak ada, marahnya bayi juga akan sampai kemudian menghukum. Tapi kalau anak balita itu bisa menghukum kan Pak? Minimal dia bisa ngelempar batu gitu loh. Karena kodratnya alam seperti itu gitu, bahwa dari ondar-andir bawono tengah ke atas itu tidak akan pernah mau menghukum, karena memang tidak mau di situ. Tapi untuk yang di bawah itu masih mau menghukum gitu loh, masih bisa menghukum. Iya. Ini saya mau ucapin selamat malam dulu Mas ke Bu Nur Sudiati, Bu Doktor, dan juga kandidat dokter Mas Mahfud. Jadi malam ini Mas Agung didengerin dua dokter nih Mas. Oke, saya teruskan Mas. Slide ke 21. Kayangan ondar-andir bawana terbawah adalah tempat Sang Yang Sabda Jati. Sang Yang Sabda Jati berwujud anak balita yang mulai bicara dengan sangat jelas. Nah ini kayak tadi Mas ya, ini malah balita Mas, ini bukan ABG lagi Mas. Iya, makin turun kan bentuknya, makin kecil. Karena sesuai dengan Weda Sasongko-nya Atlantis, itu menunjukkan bahwa asal-usul manusia itu seperti apa gitu. Jadi makin ke sana, berarti lah wujud Sang Hyang yang pernah kita ini, karena wujud Sang Hyang yang pernah kita gunakan di masa lalu itu sesuai dengan urutan itu gitu loh Pak. Makanya dikatakan Sang Hyang Sabda Jati, karena apa? Karena pada saat itulah anak mulai bisa bicara dengan sangat jelas gitu. Oke. Tuh, makanya makin ke sana bukan makin gede, makin kecil wujudnya, tapi powernya makin gede. Kok saya ingat ada serat namanya apa ya? Ada Wirid Hidayat Jati atau apa Sunan Gunung Jati, ini nggak ada hubungannya Mas ya? Oh, sama sekali nggak ada Pak. Karena nggak ada ya ini ya? Itu tidak ada gitu. Jadi kan kita kan ditanyakan waktu itu kan ada dua yang bertanya ke kita tentang masalah kepercayaannya Atlantis seperti apa. Ini kita jelaskan. Terus ditambah waktu itu Mas Mahfud juga pernah menanyakan di waktu Zoom urutan dari mulai Hapsari ke atas seperti apa lah, ini urutannya gitu kan Pak. Cuman ya tidak detail karena kita kan memang bukan ini ya Pak ya, bukan perguruan. Oke. Jadi ini bisa didiskusikan tapi jangan diperdebatkan Mas ya. Oke, kita lanjutkan Mas, slide ke-22. Sabda yang sejati adalah bentuk dari ketempatan Sang Yang Sabda Jati. Semua yang ada di kayangan, mulai dari para kumara luhur, Hapsara-hapsari, dorandara-dorandari, widadara-widadari, dewa-dewi, batara-batari, semua ketempatan Sabda Jati. Sehingga perkataan para beliau itu bisa sangat berarti dan bisa sangat berbahaya apabila diujarkan sambil marah. Oh, jadi Sabda Jati ini bentuknya ucapan gitu Mas, atau
kutukan atau apa Mas? Bukan kutukan, anak balita yang baru bisa bicara lengkap itu, tapi masuk ke semua para dewa dan semua raja yang ketitisan wahyu ya. Kalau raja nggak ketempatan wahyu ya enggak. Jadi kalau bahaya itu kalau ngomong misalkan ngumpat orang jadi apa ya jadi beneran kalau ketempatan Sang Hyang Sabda Jati. Jadi di sini sudah tidak pakai nama Bathara atau Betari, tinggal pakai nama Sang Hyang ya Pak. Iya. Tingkatannya lebih tinggi lagi ini ya. Nah, manusia bisa ketempatan Sabda Jati ini Mas? Oh banyak yang pernah ketempatan kayak Sri Aji Joyoboyo itu Sang Prabu Kameswara kedua itu kan ketempatan banget Pak. Maka bicaranya jadi kan urutan ramalan beliau, jangkau yang beliau ucapkan ya terjadi betul. Gitu banyak raja-raja kerajaan Mataram dan sebagainya ada seperti Panembahan Senopati sampai ke bawah-bawah itu iya, tapi kalau ketempatan Wahyu Cakraningrat Pak ya, kalau enggak ya enggak. Karena kalau ketempatan Wahyu Cakraningrat pasti Sang Hyang Sabda Jati ngikutin Pak. Mas, saya pernah baca jadi kisah Raja Mataram yang waktu itu pergolakan Mataram terus melarikan diri, kemudian di babat tanah Jawa nih Mas ya, terus dia dibegal, kemudian dia marah gitu, sang raja ini marah terus bilang kamu lumpuh. Nah itu si penjahatnya ini bisa langsung lumpuh seketika gitu Mas, padahal nggak diapa-apain, cuman disabda gitu aja Mas. Nah apakah bentuk seperti ini juga ketempatan Mas? Iya, jadi kalau bisa mengucapkan seperti itu ya ketempatan sabda yang Sang Hyang Sabda Jati Pak. Makanya hati-hati, makanya zaman dulu yang namanya raja benar-benar dihormatin sama rakyatnya dan dibikin supaya jangan sampai beliau marah gitu. Karena kalau marah bahaya sekali, tidak perlu sampai bertindak, baru bicaranya aja udah bahaya gitu. Tapi ya itu, seorang raja itu adalah seseorang yang prihatinnya paling besar dibandingkan rakyatnya, bukan kemudian paling kaya. Bukan lebih itu enak ya. Oh iya. Tapi kok banyak orang pengen jadi raja Mas? Itu padahal kan menderita Mas, harus prihatin tadi harus. Karena beda zaman Pak, beda ajaran, beda zaman. Kemudian kan masalah seperti bagaimana ketepatan Sang Hyang Sabda Jati itu tidak ada, ajaran itu hilang. Yang pertama itu. Terus yang kedua misalkan orang punya Aji Candra Birowo Pak, untuk ketepatan Candra Birowo itu kan itu sangat berat sekali karena apa? Kalau kita makan kenyang maka si Candra Birowonya kelaparan sehingga dia milih pergi. Kalau kitanya kelaparan dia kenyang, kalau kita ngantuk dia kita bangun dan ngantuk dia enak bisa tidur Candra Birowonya. Tapi kalau kita tidur Candra Birowonya bangun dan dia ngantuk maka dia mesti malah milih pergi dan sebagainya. Nah ini harus makanya seperti Sri Aji Jayabaya waktu itu kan beliau cuma makan kunyit, jadi kunyit diparut. Makanya kan tempat keraton beliau nggak jauh dari tempat untuk nanam kunir, maka ada daerah namanya Sikunir di dekat keraton Dahanapura yang sebenarnya, itu bukan daerah Jawa Timur ya. Terus kemudian makanya makan kunir, terus minumnya minum temulawak yang pahit, bukan temulawak yang udah dicampur gula dan sebagainya, enggak Pak. Jadi serba nggak enak sama sekali hidup beliau itu. Itu untuk nebus supaya rakyatnya semuanya mulia Pak. Bukan kemudian karena dia jadi raja maka dia harus paling enak, tidak, salah besar itu. Kalau zaman dulu nggak begitu ya. Atlantis seperti juga pasti menggunakan seperti itu. Beda dengan negara kita lain kok Pak. Oh. Jadi di sini ada generasi yang tidak nyambung gitu loh dulu sama sekarang. Kalau di negara kita loh. Iya. Itu tadi Mas aku nyebut Cikunir itu apa? Ada tol Cikunir itu beda Mas ya? Nggak di situ. Memang dekat situ. Nah itu. Mas Yudo itu. Bikin buburnya kan makanya di daerah dinamakan Si Bubur Pak. Makanya kerajaan itu nggak jauh dari situ gitu kan. Gitu loh Pak. Makanya Dahanapura harusnya tidak jauh dari Cibubur, nggak jauh dari Cikunir gitu kan harusnya. Demikian juga Majapahit nggak akan jauh dari Brantas yang asli, berarti nggak akan jauh dari Cibubur juga.
Ini berantas ini topik provokatif sekali itu. Kalau tesisnya Mas Agung itu nantinya ditulis jadi ini Mas S3 itu Jawa dan Sunda nggak jadi perang loh Mas itu. Karena ternyata Majapahit ternyata ya di Sunda-Sunda juga gitu. Mungkin yang Mas Agung nanti dimusin orang Jawa Timur nanti. Nah, sekarang gini Pak, ada salah satu raja dari kerajaan Mojopahit itu kan ada namanya Sang Prabu Hayam Wuruk. Orang Jawa itu nyebut ayam loh Pak, ayam bukan hayam. Hayam itu sebutan orang Jawa Barat kan Pak? Iya. Itu satu ciri khas loh itu yang sudah gampang dilihat bahwa Hayam Wuruk itu tidak mungkin di Jawa Timur gitu kan? Iya. Gitu kan. Terus raja dikatakan titisannya para dewa. Dewa itu dalam bahasa Sanskerta maupun Kawi itu disebut sebagai Sang Hyang. Jika kalau tempatnya kerajaan itu ada tempatnya para dewa, maka dikatakan tempatnya para hyang. Kenapa nama para hyangan bukan di timur tapi justru di Jawa Barat Pak? Gitu. Banyak sih alasannya, teman. Mungkin kalau diungkap perlu satu persatu nanti pada bosan dengerinnya Pak. Jadi mungkin nggak usah dilanjut dulu setelah itu. Oke, kita lanjutkan nih. Kalau sudah mulai berantas Majapahit, nah udah rame deh udah. Ini udah pada WA masuk ke inbox saya. Oke Mas, kita lanjutkan Mas. Slide ke-23. Di atas Sang Hyang Sabda Jati ada Sang Hyang Sabda Wening. Wujud Sang Hyang Sabda Wening adalah anak balita perempuan yang belum jelas bicaranya. Loh, ini malah belum jelas Mas bicaranya ini Mas. Iya. Mas, kalau ngomong masih nggak teratur Pak. Itu yang wujud seperti itu makanya kan wujud orang yang nggak bisa salah toh Pak, wujud makhluk yang tidak bisa salah gitu. Dan tipe-tipe seperti itu adalah tipe di mana orang dewasa cenderung rela jadi pembantunya apapun yang dia lakukan gitu loh. Nggak ada orang yang kemudian orang yang nggak normal lah, kalau kemudian lihat anak seperti itu pengen mukul, pengen menghukum, pengen apa, nggak mungkin. Yang ada dia pengen gendong, pengen meninggikan dia, pengen bikin dia nyaman walaupun kitanya yang susah gitu kan. Karena itu perwujudan dari beliau, perwujudan dari Sang Hyang Sabda Wening yang di atasnya Sang Hyang Sabda Jati. Dan ya seperti itu, ya, dengan tanpa beliau perintahkan, dengan sendirinya orang tunduk gitu kan Pak. Iya. Mas, ini kalau ngomong Majapahit ini terus langsung chat itu bisa ramai sekali Mas itu. Nah itu kembali lagi Mas, ini ada yang penasaran. Itu kalau memang di sekitar sini berarti apakah di bawah tanah di underground ini ada peninggalan, ada sesuatu peninggalan Mas kalau diekskavasi di sekitar Jakarta gitu? Ada banget. Jadi yang pertama bangunannya bukan batu bata merah Pak ya, tapi batu marmer merah ya. Pertama itu. Jadi gunakan peralatan geolistrik untuk mencari daerah marmer yang resistivity-nya ada di posisi marmer gitu ya. Nah, itu satu. Terus yang kedua, amatin beberapa pegunungan yang ini Pak, yang gunungnya gundul tapi nggak pernah longsor. Karena itu sudah hukum alam kan, harusnya gunung itu kan kalau gundul kena hujan aja longsor kan. Ini yang nggak pernah longsor karena berarti gunung itu sudah dipasangin peralatan atau sistem yang membuat tidak bisa longsor gitu loh. Ini kan kalau saya buka terlalu jauh nanti mengganggu proses penelitian kita di lapangan Pak, karena saat ini kita baru sedang proses untuk mencoba mengungkap beberapa hal di lapangan, tapi memang tidak kita expose. Karena nggak ada gunanya diekspos sih Pak, kalau ternyata kalau diekspos juga yang ada malah kita nanti nggak bisa ke lapangan karena daerah itu seperti kasus di beberapa tempat yang akhirnya yang ada cuman ya akhirnya terlalu banyak orang yang ke lapangan ke tempat tersebut sehingga akhirnya kita malah tidak bisa mengadakan penelitian secara detail gitu loh. Apalagi ditambah dengan Daru Beksi yang sudah mulai naik dari Ponco Pratolo menuju ke Eko Pratolo, itu bisa membahayakan banyak orang kalau tidak ngerti aturan bagaimana mengendalikan Daru Beksi.
gitu Pak. Oke. Makanya untuk penggalian dan sebagainya kita tidak ngajak orang, karena di sini bisa bahaya sekali. Kalau orang merasa ngerti mungkin bertindak sendiri, ya itu tanggungannya sendiri. Makanya supaya tidak menjadi tanggungan kita, ya berarti kita tidak ikut dalam kegiatan yang dilakukan orang lain, dan kita melakukan kegiatan itu sendiri dan tidak mau ada kerjasama dengan siapapun gitu. Gitu Pak. Iya. Baik. Mas tadi bilang gundul dan tidak longsor, saya nggak usah jauh-jauh Mas, itu kepala saya itu sebenarnya ada di depan mataku. Itu juga gundul dan tidak longsor Mas. Itu. Tapi kan nggak pernah ini. hujan. Oh ya, enggak, karena pakai helm Mas kalau naik motor. Ini out of topic ya, jadi untuk selingan aja biar karena menyesuaikan dengan minat rekan-rekan yang 115 ini Mas, cukup banyak ini malam ini. Yeah. Oke, kita lanjutkan Mas, tinggal 10 menit ini, slide ke-24. Jadi Sang Hyang Sabda Jati dan Sang Hyang Sabda Wening juga bisa marah dan menghukum. Akan tetapi beliau berdua lebih sering menurunkan anugerah daripada menghukum. Beliau berdua sangat jarang turun ke Arcapada, karena yang di Arcapada akan sangat silau dengan cahaya yang beliau bawa. Oh, gitu Mas ya? Iya, ya seperti yang masih memakai perwujudan beliau itu Pak. Yang ada kita pengennya gendong aja toh Pak, pengennya meluk, nyium, gendong gitu loh. Iya. Dan anak seusia itu daripada melempar batu ke kita, lebih seneng kan, lebih sering membuat kita tertawa kan. Lebih sering membuat kita tuh malah pengen meluk, nyium dan gendong gitu kan, bukan malah membuat kita takut atau apa gitu. Jadi sifat di Babelan seperti itu ya Pak. Jadi bukan yang sifatnya nggak sesuai sedikit dihukum gitu. Iya. Oke Mas, kita lanjutkan terus dulu Mas, karena baru 25 ini. Kalau hukum menghukum itu sebetulnya kita udah dapat hukuman cash flow ini Mas di masa pandemi ini Mas. Gak usah dihukum, udah pontang-panting ini Mas kita. Oke, slide ke-25. Di atas Sang Hyang Sabda Wening terdapat Sang Hyang Wening dengan wujud anak balita yang baru bisa berjalan. Oh, Sabda Wening dengan Sang Hyang Wening ini beda Mas ya? Beda nama sabdanya ya? Iya. Oh, gambarnya itu Pak, nggak keliru tuh gambarnya. Ini Mas, berikutnya ini Mas. Ya, sebenarnya anak yang pasti tetahan itu loh Pak, yang cocoknya untuk perwujudan dari Sang Hyang Wening itu. Ya, ini. Memang posisi anak seperti itu kan memang ini kan sudah bisa, masih bisa pada posisi itulah yang hukuman bisa diturunkan kan. Anak seperti itu sudah bisa mukul, bisa ngelempar dan sebagainya gitu kan. Dia sudah punya dekarep gitu kalau kata orang Jawa. Iya. Oke Mas, kita lanjutkan Mas. Slide ke-26. Sang Hyang Wening inilah yang sering memberi anugerah melalui para Sang Hyang yang ada di Kadewatan untuk yang berada di Arcapada. Juga sering memberikan hukuman terhadap para Batara-Batari yang menyalahgunakan wewenangnya, termasuk Sang Hyang Batara Guru dan Sang Hyang Batari Uma yang pernah menerima kemarahan dan hukuman dari Sang Hyang Wening, Mas ya. Ya. Oke. Oke Mas, kita lanjutkan Mas. Jelas. Jelas ininya Mas, cuman meresapinya belum mungkin, baru jelas hafalan, jadi tingkatannya hafalan dulu aja. Memang Pak Maris punya sapi kok mau diperes. Iya, meresapi. Iya Mas. Jadi kita hafalan aja. Kalau saya belum menghayati lah gitu. Masih hafalan Mas. Oke, kita lanjutkan slide 27. Di atas Sang Hyang Wening ada Sang Hyang Jati Wening yang berwujud anak balita yang mulai latihan berjalan. Beliaulah yang tepat berada di tengah kahyangan ondar-andir bawana dan merupakan wujud dari Sang Hyang tertinggi yang tidak bisa salah tapi bisa marah dan bisa menghukum. Nah ini Mas, di cerita wayang itu sebetulnya ada nggak sih Mas kayak begini Mas? Ada Pak. Oh, nah bentuk wayangnya juga ada Mas yang anak-anak ini. Saya belum menemukan sih Mas.
Harusnya ada, Pak. Makanya kan kadang-kadang di lambang Dewa Ruci itu malah bukan wujud orang dewasa kan, wujud anak kecil kan. Ada, tapi masalahnya kan pewayangan kita ini kok dibatasin banget, cuman hanya di Mahabharata sama Ramayana itu yang bikin saya bingung sebenarnya. Karena kalau kita ngurut dari serat yang di Jawa kuno itu harusnya mulai dari Jagat Gumelar sampai akhir zaman, harusnya penjelasannya seperti itu. Karena kan di sini sangat banyak gitu loh. Makanya ini kan saya lagi minta tolong kepada teman-teman yang di Jogja, mungkin salah satunya Mas Anter untuk mulai menggambarkan satu-satu, karena beliau kan ahli wayang, Pak. Pakar wayang menurut saya. Iya. Jadi memang kayaknya pelajaran ini juga harus diungkap, Mas. Karena dulu saya waktu kecil kalau wayang itu cuman Pandawa, Kurawa, Bala, kanan sama kiri, Bolokiwo, karo tengen, cuman gitu aja, Mas. Yeah. Makanya perlu diungkap lebih banyak, Mas ya. Iya. Bahkan kerajaannya kerajaan Gajah Hoyo atau Hastinapura sendiri itu dari zaman pertama ketika dari mulai Bambang Sakri, Bambang Sukutrem dan sebagainya nggak pernah dibahas loh, Pak. Nggak pernah. Nah iya, Bambang Sukutrem sampai Prabu Sentanumurti ke bawah itu nggak ada. Ngerti-ngerti cuma langsung Pandu Dewonoto, terus sampai mentok-mentoknya nanti paling cuma sampai Parikesit gitu. Di bawahnya Parikesit belum, nggak ada gitu kan. Gitu kan. Kalau situsnya sih nggak jauh dari Jonggol tuh seharusnya. Iya. Menarik ini. Moga-moga Mas Agung dipanggil oleh Kemenparekraf atau Dikbud ya ini untuk memberikan penjelasan versi Menyan ini. Oke, Mas, kita lanjutkan, Mas. Kurang beberapa slide lagi. Ya, slide ke-28. Dari Sang Hyang Sabda Jati sampai ke Sang Hyang Jati Wening, matanya sangat bening dan sangat ekspresif. Dari mata para beliau akan terlihat saat sedang senang dan saat sedang marah. Dari mata para beliau yang sangat bening itulah terlihat bahwa para beliau memang tidak bisa salah. Makanya kalau kita ngomong, Mas, itu kenapa harus matanya, harus yang dilihat matanya, Mas ya. Gitu. Jadi mungkin itu mungkin diambil dari ini, Mas ya. Jadi mata itu bisa bohong atau enggak gitu ya, Mas. Iya. Tapi itu kalau dari sisi dari sisi cerita orang banyak ya, tapi kalau dari sisinya Bathara Panyarian ya untuk mencari orang itu bohong atau tidak, kalau Nimpunonya aja dipanggil suruh cerita lengkap itu kan udah pasti jujur, gak akan bisa bohong beliau. Sehingga kalau kita berhadapan sama orang, sebelumnya kita panggil dulu kalau Nimpunonya untuk kita minta cerita, ya wis apapun akan diceritakan. Tapi ya, jadi orang yang di hadapan kita mau bohong seperti apapun ya kita udah tahu gitu kan, Pak. Cuman jangan diungkap terlalu detail. Waduh, ini ilmu. Kalau di Jawa itu kan sedalam-dalamnya lautan itu susah diduga, tapi kalau hatinya manusia gampang diketahui. Kebalik kan? Kebalik, Mas. Iya. Karena dalamnya lautan ternyata orang nggak tahu, karena masih ada dari Eko Pratolo sampai Sabto Pratolo kan, Pak. Tapi hatinya manusia bisa ditebak karena ada kalau Nimpuno yang bisa diundang. Iya. Jadi peribahasa asing ini salah, Mas. Itu adaptasi dari asing itu. Ya. Oke, Mas. Kita lanjutkan, Mas. Waktu tinggal beberapa menit lagi. Slide ke-30. Sang Hyang Wenang yang membantu dan menyelamatkan Raden Bambang Wisanggeni yang saat lahir akan dibunuh para dewa atas perintah Sang Hyang Batara Guru. Raden Bambang Kenapa, Mas? Sorry. Ya. Slide 30. Sorry. Ya. Ya, enggak, Mas. Bener, Mas. Ini 30. Saya belum ngeklik. Oh ya. Ya. Oke, Raden Bambang Wisanggeni merupakan cucu dari Sang Hyang Batara Brahma dan putra dari Raden Abimanyu dengan Sang Hyang Dewi Dirsanala. Sang Hyang Dewi Dirsanala adalah putri dari Sang Hyang Batara Brahma. Ini, Mas ya, tentang ini sejarah lahirnya Wisanggeni, Mas ya. Ya, oke. Bukan, jadi Wisanggeni memang mendapatkan hak untuk tinggal di Ondaran Tirbawono, Pak. Jadi ada
satu-satunya manusia yang bisa sampai Undaran Nirbawana ya beliau. Cuman masalahnya begini Pak ya, di sini kan ketika sudah mulai masuk ke pertengahan Undaran Nirbawana ke atas, jadi sudah mulai masuk kayangannya Sang Hyang Wenang. Sang Hyang Wenang kan wujudnya masih wujud bayi yang baru bisa merangkak. Jadi di atas Sang Hyang Wenang sebelum masuk ke Kori Pengabit atau masuk ke Gua Garbo itu, masuk ke Babelan, itu masih ada 2 lagi di atasnya yang ini tidak akan kita ungkap karena nggak ada kepentingannya dengan ini ya. Karena kalau yang ini kan masih ada kepentingannya karena ada di cerita pewayangan juga sampai ke Sang Hyang Wenang gitu. Karena di atas Sang Hyang Wenang itu masih ada 16+1. Dikatakan 16+1 karena yang paling di atas nanti ya ada penjelasannya untuk besok yang minggu depan. Jadi kan pada dasarnya ini Mandala Jagadmaya ini masih kurang 2 kali lagi Pak. Di situ kita masuk ke Atlantis lagi. Tapi ini kan wujud Sang Hyang Wenang. Jadi kalau banyak di pewayangan yang kadang-kadang ditujukan ada orang yang berewok dan sebagainya. Tapi kalau yang kita dapat dari kerajaan sebelah yang ada di sana, yang ada di Atlantis itu menunjukkan bahwa Sang Hyang Wenang wujudnya bayi, bukan orang tua gitu loh Pak. Dan yang namanya jadi bayi ini, itu silakan Mas. Jadi ini bayi kayak bantu ini gitu Mas. Jadi dia lebih sakti Mas. Iya. Makanya sistem komandonya Pak Maris bisa perhatikan sendiri yang namanya bayi itu tidak perlu harus ngomong aku minta ini, tapi orang yang di dekatnya harus sudah tahu bahwa oh dia butuh dot, oh dia butuh ini, oh dia butuh ini. Kalau enggak yang goblok yang di dekatnya bukan bayinya gitu loh Pak. Jadi sistem komandonya tidak kemudian kalau nggak nurut tak gebukin gitu enggak. Dan ya, bayi nggak pernah salah Mas ya? Nggak akan pernah salah. Gitu. Oke. Ini slide terakhir Mas. Di atas Sang Hyang Wenang dan masih dalam kayangan Undaran Nirbawana masih ada 2 Sang Hyang lagi. Tapi kami hanya diizinkan menjelaskan sampai ke Sang Hyang Wenang. Di atas Sang Hyang Wenang, baik dari masih yang ada di kayangan Undaran Nirbawana sampai ke kayangan Puncak yang Pamalang masih ada 16+1 lagi tataran di atas Sang Hyang Wenang. Oh, ini 16+1 lagi Mas di atas ini. Yeah, yeah. Nah itu ada namanya juga Mas. Ada nama-namanya ya. Itu mungkin sebagian saya ungkap besok. Sebagian sudah pernah kita tulis dalam Jagat Gumelar. Tapi memang dalam Jagat Gumelar sengaja kita tidak bikin lengkap. Karena apa? Kalau kita bikin lengkap, ini kan masalahnya nanti tidak banyak orang yang protes. Jadi ya daripada diprotes orang, yang penting kita tulis, beberapa kita lompatin. Seperti sebelum Sang Hyang Wening itu dari mulai Sang Hyang Sabdo Jati sampai ke Sang Hyang Jati Wening itu kita sengaja lompatin. Jadi hanya kita tulis Sang Hyang Weningnya saja. Jadi terus Sang Hyang Maharani dulu sebenarnya kita tidak mau tulis karena itu menunjukkan akan Wahyu Ero Cokro kan. Tapi karena diizinkan waktu itu tuh kemudian kita revisi, kita tambahin ke Sang Hyang Maharani. Tapi di sini memang tidak kita tulis lengkap di antara Sang Hyang Maharani ke Sang Hyang Wening. Nah, di Sang Hyang Wening ke Sang Hyang Wenang itu ada beberapa yang sengaja kita lompati. Terus nanti dari di atas Sang Hyang Wenang sampai ke Sang Hyang Ogro Pesti yang tertinggi itu ada beberapa yang masih kita lompatin lagi. Maka kalau diurut kan masih cuma ada 13, padahal ada 16+1 baru 17 kan Pak. Tapi kita nggak boleh ngomong 17 itu loh Pak. Misalnya disuruhnya ngomongnya 16+1 gitu. Oh, waduh, ini ilmunya tinggi sekali. Oke Mas, ini slide paling keren dari seluruh slide. Nah, ini keren banget. Jadi Suradira Ningrat, Suh Kabrasto, dan Pangastuti Jaya Wijayanti. Ini keren banget. Saya paling suka ini Mas. Soalnya ini salam apa namanya? Di pandemi ini banyak orang yang ngucap salam dan ini keren banget nih. Yang Petro Gareng nih, Petgar ini. Oke, Mas Agung, kita sudah selesai. Mas Nogo, terima kasih. Jadi minggu depan kita masih Mandala Jagadmaya. Yang kalau minggu depan masalah yang menentukan waktu, maka kita akan memberi judul Sang Hyang Toto Winanti yang nanti akan menunjukkan
bahwa waktu itu tidak harmonis, atau artinya waktu itu tidak sama di semua tempat. Jadi waktu itu tidak sinkron di semua tempat, sehingga kalau orang yang mengerti, maka dia akan bisa berumur panjang dan berumur pendek yang tidak mengerti gitu. Maka kenapa di Atlantis itu putri di sana itu bisa berumur sangat panjang, karena ada kedekatan dengan sana dan ngerti rahasia di situ gitu Pak. Tapi ya kita hanya ngomong kulitan ya, tidak ngomong secara detail ya. Jadi kita ngomong dan sebagainya tidak kita ungkap, karena ini memang bukan perguruan gitu loh pada dasarnya. Mas, sebenarnya ini cerita wayang dengan lahirnya Albert Einstein ini duluan mana Mas? Ya cerita wayang kok Pak. Cerita wayang itu ceritanya dari sebelum jagat gumelar ya. Sebelum jagat gumelar itu berarti bumi pun belum ada, itu sudah ada ceritanya kan Pak. Ini teori relativitas. Ini saya googling Mas. Jadi Einstein ini lahir 14 Maret 1879. Meninggalnya 18 April 1955. Nah, padahal cerita wayang ini kan jauh lebih lama Mas, sebelum teori ini dicetuskan Mas. Kan problemnya karena kita meninggalkan itu toh Pak. Kita meninggalkan itu, terus di bab-bab yang terpenting diganti menjadi ajaran supaya jadi orang baik tapi nggak jadi sakti kan Pak. Tapi kan itu hak ya, bahwa orang pengen cuman itu ya nggak apa-apa gitu. Nah kebetulan kan karena kita diajak untuk menceritakan tentang Atlantis menjelang masa pembukaan Atlantis ini, maka paling tidak itu kita ungkap sedikit-sedikit. Jadi ini kalau dikatakan ya mungkin sepersejuta aja belum nyampe Pak. Seperti saya ceritakan tadi, baru Jogiri Saloko saja itu kalau kita mau bikin bener-bener episodenya ada sekitar 60.000 episode kan Pak. Itu baru permulaan, belum kejadian setelah itu apa-apa baru Jogiri Saloko aja udah banyak banget gitu loh. Jadi kita tidak membuka secara lengkap banget, karena kalau membuka secara lengkap banget ya bubar. Nanti ya ceritanya nggak terlalu terlalu mungkin banyak yang akan bosan gitu loh ada akhirnya. Dan problem yang paling utama memang ini bukan perguruan, jadi kita juga bukan tempat untuk ngajarin. Jadi dari awal saya selalu ngomong bahwa anggap aja saya dongeng itu boleh didengerin boleh tidak dipercaya juga tidak apa-apa. Jadi tapi kalau saya disuruh percaya sama mereka, saya juga nggak mau percaya, gitu kan. Saya percaya dengan apa yang saya tahu, gitu. Tapi saya nggak mau dikatakan ini, gitu. Iya. Waduh, luar biasa nih Mas. Jadi kita malam ini mengukir sejarah dunia Mas, karena di India ceritanya nggak ada. Jadi Mas Agung ini event-event berikutnya dan Mas Nogo ini mungkin suatu saat. Nah ini Mas Wisanggeni Cafe tadi, Babang Wisanggeni. Nah ini Mas Hari Jaran ini join juga. Oke, Bu Nur Sudiati terima kasih. Mas Doni, Museum Wayang Kekayon, matur suwun, Mas Mahfud dan rekan-rekan lain dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih atas atensinya. Bagi yang ketinggalan silahkan ada di YouTube dan di IG Live. Di YouTube namanya Atlantis The Great. Sebentar Pak Maris kalau ngomong cuma dari Sabang sampai Merauke, tapi emang ya dengerin cuma dari Sabang sampai Merauke. Enggak kan Pak, ada yang di Hongkong loh. Oh iya. Ada Mbak Mentari Ufuk Timur dari Hongkong ya. Lebih mungkin ini dari alam Panca Pratala ini mungkin ada yang dengerin. Nah Mas Agung, malam ini suara saya gimana Mas? Jelas dari awal sampai akhir tidak putus kalau jelas, di ya? tempat saya ya. Jelas terus. Gimana Pak itu kok bisa begitu? Oke. Karena wayangnya saya masukin kotak sama sekali nggak keluar Mas. Jadi saya curiga ini adalah akibat interferensi. Jadi wayang itu emang nggak boleh buat guyon Mas. Jadi saya pikir itu wayang ada isinya juga. Jadi kalau kita ngomong dia juga pengen ikut ngomong gitu. Jadi saya masukin kotak aja biar sinyal kita bagus gitu. Ya nggak tahu benar atau salah, kenyataannya kan ya kita kan nggak tahu Mas, kok akhir-akhir ini begitu saya ngeluarin wayang kok selalu suara jelek gitu. Ya moga-moga aja itu benar. Oke, Mas Agung ini sudah lewat 9 menit, nanti saya didenda sama yang bikin Instagram. Terima kasih Mas Nogo, matur suwun.
Selamat malam dan salam menyan. Salam menyan.